Yang terkait dengan filsafat kan banyak sekali ya kan. Apalagi Brahma Widya, sumbernya banyak. Ya, jadi cari nilai-nilai atau makna filosofis yang terkandung pada apa ya. Ada lontar, lontar kan itu banyak sekali itu ya. Bahkan ribuan, itu 10.000 ada ya jumlah lontar, baik itu dimiliki oleh keluarga, individu ya. Kemudian dari pusdok ya, itu banyak sekali yang belum terjamah oleh kita. Dan kemudian untuk IKH banyak sekali ya. Jadi ada misalnya terkait dengan komunikasi yang sifatnya verbal maupun vertikal, dan juga bagaimana di dalam pelaksanaan komunikasi yang baik itu bagaimana. Itu kan ada teori-teori yang mengatakan demikian, silakan ya. Jadi kalau terhubung dengan istilahnya ilmu agama, karena di sini basicnya adalah agama, sudah pasti ya harus terkait dengan yang Prof sampaikan yang tempo dulu, bukan tempo dulu ya zaman kuno ya, awal-awal perkuliahan ya, itu bisa menggunakan Trihita Karana, konsepnya itu ya, pakai dasar. Jadi meskipun di sini ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha ya, bahkan mungkin ada Konghucu ya yang masih kental ininya, basicnya adalah dari Buddha, itu ada perpaduan itu, ambil saja itu di dalamnya ajaran-ajaran yang menunjuk terkait dengan ya komunikasi yang baik terhadap agama lain, misalnya bagaimana, apakah ada ajarannya di dalam agamanya, itu Ya, bisa, ya, dia ngasih makan aja lebih. itu Ya, bisa. makannya siapa yang Om Swastiastu, Bu. Izin telat. Prof. Nih, gabung saja ya, Siap. jangan ganggu temannya, udah kelihatan kok ya. Siap, Prof. Gabung, di-mute-kan, Siap, Prof. di-mute-kan. Ampun, lagi Ya baik, di pura, Prof. karena Lagi iya, ngayah. Siap. yang Prof juga lagi gini tadi sehingga agak lambat ya. Dan Siap, juga Prof. mungkin nonton ini ya karena pelantikan Pak Prabowo juga sama teman-teman ya kan. Siap, Prof. Ampun, Prof. Iya, saya lihat makanya saya kasih jeda waktu. Maunya sih jam 10 atau 11 karena ada pelantikan itu ya saya ngerti teman-teman pasti nonton itu ya. Sehingga saya alihkan ke sore hari jam 3. Tapi tidak full nanti ya, yang Prof ngisi mungkin sampai kurang lebih 3 ya. Karena sinyal, tolong di-mute-kan ya, mute-kan, di-mute-kan. anggarannya Baik, saya lanjut. Tadi yang Prof ngabsen ya. Jadi supaya tidak pocol. Dan di sini sekarang yang hadir sudah 49. Ya, jadi ada 49. Terima kasih sudah separuh ya, sudah hadir di sini. Baik ya, sekarang sebelum saya lanjut saya ingatkan lagi. Jadi tema-tema yang nanti teman-teman pakai di dalam membuat tugas itu kaitkan dengan, sesuaikan dengan prodinya,
dan juga basic keilmuannya juga oke ya, sehingga nanti hasilnya juga akan bagus. Yang Prof nggak mau memaksa ya, jadi silahkan bebas ya, bebas untuk buat tugas, tapi jangan lepas dari filsafatnya itu. Jadi ada hakikatnya semuanya itu. Pada intinya itu ya. Oke, udah nambah lagi. Baik, akan saya mulai terkait dengan materi kita ya, lanjutan. Baik, saya lanjut. Ibu, silahkan. Nih, Hmm. kemarin kita sampai pada hakikat ya. Yang ngikutin aja Bu ya, karena baru di-invite, terlambat masuk Bu ya. Enggak masalah. Kan yang kemarin yang kuliah ini ya, pasti akan ingat itu. Apa yang Prof sampaikan. Nih. Ya, baik mungkin saya ulang ya, supaya lebih paham dengan apa itu filsafat sebagai ilmu ya. Ini yang dikatakan bahwa filsafat sebagai ilmu itu merupakan ilmu pengetahuan esensi ya. Jadi ilmu pengetahuan hakiki agar di dalam memahami filsafat sebagai ilmu sedikit lebih jelas ya. Maka dari itu di dalam hal ini dijelaskan mengenai tingkat-tingkat ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan deskriptif, yaitu ilmu yang memberikan jawaban atas pertanyaan ilmiah bagaimana. Kemudian jawaban dari pertanyaan ini merupakan pengetahuan dan pengertian tentang sifat-sifat dari objeknya. Ilmu pengetahuan normatif, ilmu pengetahuan kausal, dan ilmu pengetahuan esensi atau hakikat ilmiah merupakan pokok pembahasan di dalam lapangan filsafat sebagai ilmu. Ini kuncinya ya. Maka dari itu teman-teman harus betul-betul meskipun simpel, singkat, karena saya tahu bahwa teman-teman itu basic keilmuannya beda-beda ya. Jadi ada yang memang dulunya pernah belajar filsafat kan gitu ya. Ya, kemudian ada yang kemarin ada yang matematika, fisika, kimia ya. Kemudian ada yang memang pengacara ya, lawyer ya. Kemudian ada yang hakim, ada dokter, ada yang dulu ya sebelum teman-teman ini apa namanya sekarang belajar filsafat. Kemudian macam-macam dah ya. Jadi apa namanya basicnya keilmuannya itu beda-beda. Tapi ya yang Prof yakin meskipun beda-beda, tetapi semuanya itu memiliki kecerdasan. Jadi jangan bilang bahwa teman-teman itu bodoh, nggak boleh ya. Semuanya itu pinter. Karena di dalam ilmu logika ya, itu cabang dari filsafat yang membahas tentang pikiran. Jadi semua manusia itu sebenarnya pinter. Karena sama Tuhan yang widiwasa itu sudah dibekali tentang pikiran ya. Jadi ada logika natural dan juga ada logika ilmiah. Itu. Kalau natural itu dari kecil itu ya, itu sudah dia itu pinter, pinter bicara, pinter menganalisa, ya. Coba teman-teman perhatikan. Ada anak kecil yang ceriwisnya bukan main. Itu harus dihormati, dihargai, jangan dicubit. Benar nggak teman-teman? Ponakannya, anaknya, dicubit-cubit kalau dia rewel dan cerewet sekali. Itu salah. Karena disitulah letak ya
IQ anak itu tumbuh, kalau ditekan dia akan mandek, sehingga dia tidak bisa berkembang lagi pola pikirnya. Ya, karena meskipun kadang-kadang kan banyak ya manusia-manusia yang hebat, meskipun tidak pendidikan tinggi, kenapa kok pinter bicara, wawasannya luas, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang istimewa yang diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa ataupun ide Sang Yang Widiwasa. Itu yang penting. Maka dari itu kenapa dalam filsafat ilmu itu kita harus ya memahami tentang esensi, substansi atau hakikat ilmiah ya yang merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia filsafat. Ya, intinya adalah supaya kita menjadi seorang ilmuwan ya meskipun beda-beda basicnya tetapi tahu hakikat kebenaran dari masing-masing ilmu pengetahuan itu. Sehingga manusia itu semakin pinter, ya, kualitas kebijaksanaan itu akan kelihatan. Akan semakin istilahnya, ya seperti ilmu padi lah. Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati. Bukan rendah diri ya teman-teman. Jadi dia bisa menjawab segala macam hal, tetapi tidak memperlihatkan kesombongan. Nah, itu kunci ya. Karena di dalam filsafat itu ada dua hal yang nggak boleh kita pakai atau pakai pedoman dalam hidup ini, yaitu pertama sombong dan iri hati. Ini ya. Jadi dua hal ini yang memang sangat ini ya, sangat istilahnya di-delete kalau mau ini ya sekarang digital itu ya, dihapus itu. Karena kalau kita ingin hidup bahagia, memang hal itu yang harus dihapus. Rendah hati meskipun kita pintar, rendah hati meskipun kita kaya, rendah hati meskipun kita jabatan tinggi. Ya pokoknya simpel, sederhana, sehingga itu nyaman dalam hidup. Ya kalau kita sombong meskipun kita menjabat jabatan yang tinggi, nah ini nilai filsafatnya saat nggak jadi pejabat itu gimana? Kalau sombong pasti dikucilkan oleh temannya ya, anak-anak saudaranya bersombong nih jadi orang ya, contohnya begitu, tidak care dan lain sebagainya. Inilah hasil dari ya dari apa yang dikatakan oleh filsafat, kita harus menghindari hal sombong. Meskipun kita di atas, nanti ke bawah tetap sama, tetap dihormati oleh orang lain. Itu sebenarnya kebahagiaan di dalam kehidupan sosial. Nah, itu belum yang lain, hal-hal yang lain itu dalam dunia filsafat luas sekali. Ini yang terpenting ya. Nah, di dalam mencari esensi atau hakikat, kemarin sudah saya sampaikan, dari filsuf Aristoteles, ya, sudah memberikan format ya yang mesti harus kita pikirkan terkait dengan hal-hal yang menempel pada benda. Itu contohnya benda. Kemudian bagaimana dengan manusia? Manusia kalau ingin mencari hakikat sebagai manusia, harus hal-hal yang menempel yang pada manusia itu yang kadang-kadang merugikan orang lain, ya, membuat orang lain sedih dan lain sebagainya, itu harus betul-betul step by step harus dihilangkan. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, hakikat manusia itu seperti apa? Kan baik. Kalau baik itu ya baik, karena pikirannya positif. Kunci itu. Kalau pikirannya negatif, pasti tidak baik. Kalau pikirannya, kalau pikirannya positif kebalik ya, positif pasti dia akan baik. Kalau negatif pasti akan tidak baik. Tinggal begitu kuncinya. Apalagi diimbangi dengan hati nurani. Ingat ya, sebelum filsafat itu muncul, Immanuel Kant ya dalam kuburannya, sulum setilatum supramilek moralis. Jadi ada hal yang inti di dalam hati manusia itu yang disebut dengan hati nurani. Dan juga ditambah dengan mata kita memandang ke langit bahwa di sana banyak bintang ya. Coba manusia bisa menghitung bintang? Kan lagunya Krisdayanti aja kan yang menghitung bintang. Menghitung bintang itu. Silahkan lanjutkan itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa. Itu artinya manusia tak sempurna. Maka dari itu dalam filsafat hindarkanlah sombong dan iri. Dua opsi itu ya. Jadi dalam hidup ya kalau kita teori sih seperti itu.
Ya kalau mempraktekkan memang sulit. Tetapi kalau memang belajar step by step, saya yakin bisa kok itu. Harus ada niat ingsun kalau bahasa Jawanya. Harus ada keinginan dari dalam diri manusia. Itu contoh. Nih. Nah ini ya, selanjutnya lagi. Waktunya dikit. Nah, di dalam pengertian tentang hakikat kemarin sudah saya bahas ya. Saya berikan kepada teman-teman. Di sini ada semacam hal yang mesti harus kita hindarkan ya. Jadi ada metode, ingat ya teman-teman, karena berkali-kali saya ngemel-mel istilahnya nyerocos masalah ini. Kadang-kadang di dalam UTS nggak terjawab, hanya beberapa orang itu yang mungkin mencatat apa yang saya sampaikan. Bagaimana cara mencari sebuah hakikat pada benda? Dengan metode apa? Kan simpel sekali. Jawabannya metode kualitatif, metode macam-macam ya, sehingga panjang lebar itu mungkin mendownload ataupun di dalam buku yang lain-lain itu dimasukkan di situ. Ya sebenarnya salah ya karena yang Prof tuh sukanya membantu sehingga ya saya luluskan aja ya. Walaupun salah karena pas itu pikirannya tidak fokus ya. Kalau dalam mencari hakikat suatu benda ya sudah pasti metode analisa abstraksi yang dikemukakan oleh Aristoteles. Itu diingat ya, diiling-iling. Bisa di luar kepala. Asal ingat hakikat, ingat metode analisa abstraksi. Nah, kemarin juga saya jelaskan, nah di dalam mencari hal-hal yang sifatnya kebetulan itu disebut dengan aksidensia pada benda ya, pada air. Kemarin saya kasih contoh kan, air, kemudian rokok, ya kan? Makanya di kampus kan tidak boleh merokok, gitu ya. Karena apa? Karena di dalam rokok sekarang itu banyak sekali aksidensianya, ya. Ada 9 unsur itu yang menempel pada rokok, sehingga itu mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Ya, betul nggak yang perokok ya biasanya kalau sudah kecanduan, abaikan saja kan gitu. Kalau dalam filsafat sudah menunjuk bahwa hal itu tidak baik. Kalau misalnya teman-teman mesiksik, itu lebih baik lagi sambil menikmati mako, ya, diemot itu makonya, jangan dibakar itu ya. Jadi leluhur kita kan banyak ya laki perempuan mesiksik apa nginang ya bahasa Jawanya itu ya. Jadi kalau iya nginang, ini kan ada Jawa juga ya. Nah kalau di Bali kalau di Jawa tuh nginang juga ditakuti oleh pinter nyantet. Ya, di Banyuwangi. Kalau di Bali ditakuti oleh lea. Iya, saya tanya sama orang ahli lea itu yang ada di Tembau kan ada. Takut. Karena saya nanya, orangnya baik. Gimana sih mangku kan mangku juga itu. Misalnya kita nggak kena lea tuh gimana sih? Kata dia. Ya, satu kalau keluar malam bekal nginang mesiksik gitu. Jangan keras-keras ya. Mesiksik, kemudian pakai mako diseru serepeh kan gitu anunya ya ampasnya itu. Jadi gembor itu gini itu takut. Itu seperti bom isi kayak api itu ya. Jadi ini kalau dilempar itu kalau kena dia sakit bahkan meninggal katanya. Tapi Biampro belum pernah melakukan itu. Tapi kalau kejadian-kejadian yang ganjil pernah ya. Karena dulu pernah keluar ke pasar. Pas purnama ke dase kan galang bulannya tuh seperti lemah ya kan. Seperti siang hari. Ya itu kan. Saya naik sepeda motor. Saya lihat apa ada pitik. Oh, itu ya. Nah, masuk ke rumahnya itu. Saya giring ini sama mantan pacar saya itu juga. Besoknya tuh saya dicari. Suksema, Bu Gusti, karena sudah menyelamatkan saya. No, apa itu artinya? Nggak masuk akal ya. Oh, Untung berarti Ibu. benar ya, menjadi pitik. Oh, itu Sudah tingkat tinggi, kan? udah tinggi ya. Udah tinggi pitik ya. Untung Ibu Sebagainya. Bu Prof nggak goreng itiknya Bu. Oh enggak, orang masih kecil kan ya. Masih kecil. Kalau gede tak lama. Jadi terima kasih sudah dijadiin betutu gitu. Oh iya, kan kasihan dia mati Jangan juga sampai. nanti kan saya berdoa.
Iya betul. Jangan seperti itu. Untung Ibu sadar. Harus dihargai Pak Mangku ini. Betul, Mungkin Pak betul, Mangku ini betul. ya, kan? Nike sampun iki kan Iya, wetu juga iya. sulinggih nggih. Mm-mm. Ampura niki Iya, sulinggih iya. lebih baik mesiksik ya. Mesiksik itu bagus Iya, pakai sekali. tata pakai. Dan lain sebagainya itu rahasia tuh saya pendam sendiri lah. Itu yang umum lah. Jadi menurut apa namanya cendekiawan yang ada di Jepang, ya memang pusat penyakit itu ada di dalam mulut. Kemudian kalau mulut kita mesiksik itu Nah, dengan mako, otomatis kuman itu akan mati. iya. Nah, Geden awal-awalnya Mhm. nyoba ya, kalau mau nyoba itu lengah, uyang-uyangan kan? Lengah, betul, 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 betul. Uyang-uyangan, betul. Udah Niku pernah nggih. itu uyang-uyangan. Nggih, sampun. Nggih, baik. Mm. Saya lanjut nih. Nanti kita diskusi. Baik, saya lanjut. Jadi hal-hal yang menempel itu harus wajib kita lepas satu persatu dan lain sebagainya untuk benda itu ya. Dalam ilmu kesaktian juga demikian. Ya, juga ada pelepasan dari hal misalnya dengan berate dan lain sebagainya. Dalam Hindu, di Jawa dan lain sebagainya, tempat yang lain yang masih mengagungkan kearifan lokal yang memang dipandang itu baik ya harus dipertahankan, tetapi jangan gunakan hal yang sifatnya negatif itu saja untuk melindungi diri sendiri. Tuh. Karena hakikat ilmu ini ya sebenarnya untuk mengubah ya sifat diri kita ya sebagai manusia yang sering diganggu oleh hal ataupun virus-virus yang sifatnya negatif. Ini ya. Jadi itu. Ini saya diingatkan cuma lagi 10 menit ya. Nah ini ya. Jadi hal itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah dalam hal ini saya yakin kalau teman-teman semua menguasai terkait dengan ya nilai agama yang ada dalam Hindu, dalam Islam, dalam Kristen, Buddha dan lain sebagainya, hakikat dalam beragama itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari agama itu turun di dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang sifatnya negatif. Membantu manusia untuk mencari hakikat dirinya. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Dari sana kelihatan. Kalau sudah makhluk yang mulia, sudah pasti tidak akan berbuat tidak baik pada orang lain. Itu ya. Jadi kalau kita rasakan ya, ada sifat yang memang dalam diri kita ada amarah, keinginan, dan lain sebagainya, itu memang manusiawi. Tetapi kalau kita tahu tentang hakikat ini, sudah pasti dia akan redup. Akan keluar ya sifat-sifat misalnya care ya, kemudian toleransi, kemudian welas asih, dan lain sebagainya, yang ada di dalam masing-masing agama. Khususnya Hindu tuh seabrek ya, banyak sekali. Cuma kita nggak sempat mace. Terus nggak teman-teman? Kitab sucinya adalah HP untuk zaman sekarang. Ya, bede-bede ke HP lihat Google. Apa sih artinya ini dan lain sebagainya. Kan dalam makna yang ada di Google itu lebih belum sampai ke hakikatnya. Tetapi kalau kita membaca buku itu pasti ada jawaban-jawaban yang mesti harus kita catat gitu ya. Secara singkat-singkat sehingga di otak kita tuh masih ingat itu. Maka dari itu harus didampingi antara Google dan buku. Tetap harus dibaca bukunya. Karena kita banyak sekali ajaran yang ada di dalam buku-buku, baik itu dari Wahyu, ya Sruti dan Semerti. Dan juga banyak sekali Purana. Banyak sekali ya ada yang cerita dalam Itihasa dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau ekonomi ada Arthasastra, kepemimpinan ada juga. Ini ya, komunikasi itu yang ada dalam Hindu juga ada dalam Trihita Karana. Ajaran itu tidak hanya Trihita Karana, yang lain masih banyak. Itu ya. Jadi saya mulai kecil ya. Ini juga ada pertanyaan dari orang yang sudah senior. Bagaimana sih menjadi ke manusia itu menjadi SDM yang betul-betul mapan? Itu yang terpenting, apalagi di dalam agama Hindu. Nah, di dalam agama Hindu ini, memang pendidikan harus dimulai sejak kecil. Jangan marah bayi, marah lekat 2 tahun sudah didampingi oleh HP. Ya kan? Bisa ketawa ya bayinya itu. Kalau kita respon, dia malah ketawa sama HP-nya. Sekarang ya, dia nangis kalau diambil HP-nya. Nah, ini harus ada perubahan dari mindset kita sebagai orang tua. Biarlah orang tua yang megang HP, jangan dikasih anak supaya diam. Itu salah.
Salah sekali itu. Ya, ajarannya harus kita tetap ya pikiran kita modern, tetapi hal yang tradisional itu penting untuk diajarkan pada generasi selanjutnya. Takutnya hilang ya hal-hal yang tradisional ya. Karena metode pendidikan yang dulu ini ya, termasuk komunikasi Ya. yang ada dalam kearifan lokal itu kadang-kadang diabaikan. Nah, pada zaman sekarang ya teman-teman yang calon magister itu bisa nggak memadukan hal yang seperti itu yang kearifan lokal dihadapkan pada pemikiran yang modern. Nah, ini contoh seperti orang Cina ya, orang India, kemudian Jepang dan lain sebagainya itu mempertahankan tradisinya, tetapi pikirannya sangat modern. Ini ya. Jadi kita gayanya modern tapi pikirannya sebenarnya ortodok. Itu. Dibalik sekarang. Dibalik. Tetap modern tetapi pola-pola kita tetap mempertahankan tradisi setempat. Itu yang terpenting ya. Itu pun juga merupakan terkait dengan hakikat kita sebagai orang Bali, orang Jawa, ya, orang Lombok, Madura, kemudian Keharingan, Dayak, Toraja, dan lain sebagainya. Jangan dihilangkan budaya itu. Karena budaya itu Prof, sangat penting bagi manusia. nih, Bu Ampuro boleh menjelas sedikit, mumpung ingat di layar yang Ibu screenshot ada yang baca pengertian metode analisa abstraksi, kan gitu ya Bu ya. Nitya katanya benda memiliki 10 macam kategori yang disebut 9. dengan Ya, dibaca dulu ya. Makanya silensia. dengarkan dulu. Oh, Nggih, dengarkan dulu. Belum Niki selesai ada ini ya. Tolong jangan dianukan karena waktunya ya. iya, Sebentar saya kasih ada jeda so- untuk tanya jawab ya. Iya, kan, iya, iya. Karena di layar Ibu berbeda antara yang satu dengan yang di bawah. Yang di atas 10, yang di bawah 9. Nah, mungkin yang benar 9 mungkin ya Bu ya. Di atas Iya, 10 makanya kelihatan. perhatikan dulu karena saya belum iya, iya, selesai Iya. ya. Karena di dalam metode itu harus bisa menghilangkan 9 unsur itu. Yang satu adalah substansi. Itu ya, nanti aja ya. Kalau belum Oke. selesai ya ambiar ini ya. Itu. Wah, Nggih, coba dengarkan lagi nggih. Ya, ya. oke. Nanti saya Yang berikan dah ini ya. boleh. Ya, ya. Yang sambil catat Ya, soalnya. baik kalau gitu ya, karena apa namanya waktu karena temannya juga akan memberikan apa namanya pertanyaan, kita diskusikan bersama. Kalau dalam Hindu itu ada 24 unsur. Baca ya di dalam Vaisesika Darsana itu ya. Itu ada 24 ya. Kalau di dalam kategori dalam filsafat yang pendapatnya juga Aristoteles ada ya itu juga ya apa namanya untuk mencari hal yang sifatnya apa istilahnya ya substansi itu ya memang harus itu yang harus dihilangkan ya. Jadi kenapa maksud kemarin kan datang ya waktu saya menjelaskan bagaimana benda dan lain sebagainya itu ya. Jadi masing-masing apa yang kita minum kan sudah teman-teman ya kemarin ya. Kita minum, kemudian kita makan, itu kita lihat dulu ya, kualitas, kuantitas, relasi yang ada di dalam benda itu. Contohnya air, sebenarnya kita ya lebih baik minum air putih kemarin ya. Berena itu biang prop misalnya gitu. Ya memang enak di mulut, tetapi di dalamnya mengandung 9 unsur itu. Nah, di dalam mencari substansi, ya harus bisa melepaskan itu semua, sehingga hakikatnya adalah H2O. Air putih itu yang sangat bagus untuk diminum. Dan air pun ya, kalau di dalam penelitian Biang Prop ya, itu ada macam-macamnya jenisnya ya. Dia sebagai tirte, ya kan? Jadi ada tirte abiokaon, tirte durmanggala, kemudian ini prayascita ya dari mulai air dan air untuk bahan tirte yang baik itu dari mata air bukan dari aqua karena aqua sudah terkontaminasi dari 9 unsur itu ya perhatikan ini ya pelan-pelan ya jadi misalnya kita minum kemarin saya sudah penelitian itu tentang air tirte itu. Kalau biokaon itu nilainya 6, sekian ya. Jadi masih karena air yang bisa diminum adalah 6 sampai 9. Tuh. Lebihnya nggak bisa ataupun kurang ya. Itu semua diukur.
Ya, jadi kalau di dalam H2O itu air yang paling baik adalah air yang dari desa ya, dari mata air yang memang betul-betul itu dipelihara dengan baik, tidak ada pencemaran kanan kirinya. Nah ini ya, maka dari itu dalam Hindu untuk mau piodalan selalu nunas ya, tirte di tempat mata air setempat yang dianggap suci itu. Karena di dalamnya itu mengandung ya kualitas air itu bisa diminum. Dan tirta yang dipuja oleh Sulingge maupun Mangku itu ada vibrasinya di dalam air itu. Ya kebetulan kemarin saya meneliti ya antara Mangku, Sulingge, dua Sulingge ya, itu semuanya hampir sama hasilnya. Berarti kualitas mantram dan pikiran yang memuja itu betul-betul baik. Gitu ya. Tapi saya nggak mau meneliti orang yang misalnya saya nggak pas misalnya gitu. Ya saya takutnya hasilnya tidak bagus. Nah ini harus contohnya yang bagus-bagus seperti itu. Nih, jadi nanti bisa menjadi pedoman ya. Kalau kita muput tirto itu memang harus betul-betul airnya dari mata air yang jernih sekali, yang memang kita percaya bahwa air itu memang betul-betul kualitasnya tinggi. Karena airnya semua itu sama, termasuk air Sungai Gangga. Saya dulu tahun 2010 itu masih bersih. Ya saya ukur tetap kualitasnya bagus. Tetap bersih, nggak ada campuran apapun. Nah ini ya, jadi itu juga mengarah ke keyakinan.